Pak, bagaimana bagi mereka yang penerima PKH maupun sembako tetapi tidak pernah hadir dalam kegiatan pertemuan kelompok atau perkom, sementara ia masih aktif sebagai penerima manfaat? Baik Sobat Bansos, jadi bantuan sosial ya itu ada yang bersyarat masuk dalam kategori miskin, berada dalam DTSEN, dan berada di desil prioritas 1 desa rendah. Contohnya adalah bantuan sembako atau BPNT atau bantuan beras CBP. Syaratnya hanya yang penting masuk dalam kategori kurang mampu dan berada dalam data DTSEN. Sekarang ada bansos yang namanya bantuan sosial PKH, program keluarga harapan. Selain keluarga tidak mampu dan berada dalam data DTSEN serta berada di posisi desil rendah, maka ada persyaratan lain yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan oleh si KPM. Inilah yang kemudian disebut bantuan bersyarat. Karena di PKH ini selain keluarga tidak mampu, maka ia juga harus memenuhi beberapa kriteria, terutama adalah terpenuhinya komponen dan kategori di masing-masing keluarga yang bersangkutan. Nah, untuk yang tadi disampaikan oleh teman kita bahwa ada nih KPM penerima PKH dan sembako tetapi tidak pernah ikut hadir perkom, tidak pernah ikut hadir P2K2. Bagaimana statusnya nanti? Begini ya, pertemuan kelompok atau P2K2 ya, itu adalah kewajiban untuk penerima PKH ya, bukan penerima sembako. Kecuali dia itu penerima PKH dan juga penerima sembako, maka yang kita hitung atau yang kita tekankan di sini adalah mereka yang penerima PKH wajib mengikuti pertemuan kelompok. Kalau mereka tidak hadir bagaimana Pak? Kalau mereka tidak hadir, ingat dalam pertemuan kelompok itu ada pengisian absensi kehadiran, ada foto geotaging, yang absen dan foto tersebut nanti akan diinput di dalam aplikasi yang namanya ISDM P2K2. Fitur ini hanya dimiliki oleh pendamping sosial. Maka di sana data kehadiran KPM semua, foto-foto dokumentasi kegiatan akan selalu diupload setiap bulannya. Bagi KPM yang tidak pernah hadir, maka database tersebut tidak akan muncul di sana, sehingga dikategorikan nanti lama-kelamaan KPM yang bersangkutan adalah masuk kategori KPM pasif. KPM yang tidak pernah terlibat, tidak pernah aktif, dan bisa dinyatakan nanti KPM tidak ditemukan. Lambat laun KPM seperti ini akan hilang dengan sendirinya dari database, baik itu penerima PKH, sembako maupun data DTSEN. Hati-hati ya. Lalu yang kedua, dalam pertemuan kelompok, pendamping itu akan hadir, langsung bertatap muka bertemu dengan si KPM atau anggota dampingannya. Dalam kesempatan itulah silakan manfaatkan oleh para KPM untuk berdiskusi, untuk komunikasi atau untuk konsultasi bagi KPM yang mungkin mengalami masalah, baik itu masalah dalam database-nya, data-data keluarganya, atau masalah terhadap bantuan sosialnya. Maka manfaatkan di momentum P2K2 tersebut. Lalu yang ketiga, P2K2 itu tujuannya adalah merubah mindset, merubah pola pikir kita para KPM itu untuk bisa sejahtera, untuk bisa mandiri. Nah, sehingga di sana ada yang namanya materi-materi P2K2 itu dari materi modul ekonomi, pendidikan pengasuhan terhadap anak, sampai dengan modul kesos nanti. Di sana ada 5 modul ya. Nah, disitulah pentingnya si KPM ini wajib hadir. Nah, kemudian yang keempat, jika KPM ini tidak pernah hadir ya, karena mungkin tidak tahu atau belum tahu siapa pendampingnya, mungkin KPM ini KPM baru, maka silakan cari pendamping yang ada di wilayahnya, sekitarnya, ya di tempat tinggalnya. Atau jika juga tidak tahu, bisa kok Sobat Bansos datang ke dinas sosial, datang ke kecamatan, datang ke kelurahan, tanya, Pak, Bu, saya penerima PKH nih baru nih, penerima sembako baru nih, siapa pendamping saya? Silakan ditanyakan di sana. Atau jika Sobat Bansos ini penerima PKH, cek tetangga-tetangga sebelah. Setiap bulan ada nggak mereka melakukan pertemuan kelompok? Jika mereka ada pertemuan kelompok, maka ikut gabung. Pada saat acara pertemuan kelompok tersebut, temui pendampingnya dan lapor untuk diikutsertakan menjadi anggota kelompok di sana. Gitu ya. Dah, Sobat Bansos, karena jika ada KPM yang dia itu penerima PKH tanpa mengetahui siapa pendampingnya, maka yang kita khawatirkan suatu saat jika nanti terjadi kendala atau terjadi masalah terhadap bantuan sosial maupun data-data si KPM, maka KPM ini tidak tahu harus kemana mengadu. Sehingga nanti terjadi yang namanya KPM itu tidak mengupdate data, tidak mengupgrade data, yang mana data tersebut itu akan mati dengan sendirinya atau tidak diupdate, sehingga nanti bantuan sosialnya juga akan berpengaruh dan akan dihentikan. Nah, jadi jangan sampai nanti Sobat Bansos mengalami permasalahan terhadap Bansos, baru lapor ke pendamping, baru mencari pendampingnya. Itu tidak betul hal. Jadi begitu ya. Semoga kita semua sadar untuk para KPM khususnya yang sudah menjadi peserta penerima PKH maupun sembako. Ingat, di luar sana banyak sekali warga, banyak sekali masyarakat yang ingin juga menerima bantuan sosial seperti kita. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan sosial, jangan malas-malasan,
silakan timbulkan rasa tanggung jawab di dalam dirinya masing-masing untuk mengikuti atau menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan atau kita laksanakan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Salam sosial.